wah, padahal kamu nggak terlalu kaya ya, kok bisa pinter gitu Oh, ya. Isinya tuh komen yang nyindir secara halus gitu ya, pakai kata-kata ataupun ya pakai stiker gitu. ih mentang-mentang anak guru, terus mentang-mentang anak ini nggak adil lah. Hmm, Nah, jadi kayak aku ngedengernya juga kayak sakit hati lah gitu. Pelaku memang berdalih untuk bercanda atau memuji seperti Udin tadi. betul. Padahal kalimat seperti, padahal kan kamu perempuan, wanita gitu ya. Seolah-olah stereotipnya perempuan itu kemampuannya di bawah lelaki. Betul. Tidakkah kau kasihan dengan bentuk hatinya kini? Ada garis panjang merah jadi semacam tanda ia orang yang pernah luka. Kalau senyum dibuat-buat, kau terlihat selalu kuat. Di malam-malamnya sangat sulit tidur, padahal kelelahan lelah luar biasa. Ya sudah, mau tidak mau ia menatanya sendiri. Tapi kalau sudah rapi, kau jangan datang lagi, janji. Hari ini ulang tahunnya, tahun kesekian tanpanya. Sebelum tiup lilin, mamanya meminta sebut satu doa di hati kecilnya. Dari sana bisa kau dengar, berusaha sekuat tenaga, sambil bisik-bisik dan terbata-bata, ku dengar hatinya berdoa. Oke, keren banget ya teman-teman. Mungkin akan bisa diceritakan dulu filosofi atau maksud dari lagunya. Oke, mungkin tadi kan lagunya ya kayak bahas bahwa ada seseorang yang menumpuk gitu luka-luka atau rasa sakit hati sekian lama gitu ya sampai ya mungkin ya membuat dirinya tuh hancur gitu. Oke, seperti yang kita ketahui ya, mungkin sejalan juga dengan lagu yang akan bawa, yang mana sakit hati itu bukan terjadi hanya dengan hal-hal yang besar. Bisa jadi hal-hal kecil juga bisa menyebabkan terjadinya sakit hati. Tuh kayak topik yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang mikroagresi. Oke, sangat menarik ya. Mungkin teman-teman tanpa basa-basi, Selamat datang di sok tahu psikologi biar nggak sok tahu, kita cari tahu biar jadi tahu. Kamu pernah nggak sih disindir secara halus gitu tentang ras, etnis, agama, budaya, atau gender? Atau pernah nggak kamu direndahin secara halus tentang hal yang sama gitu? Atau mungkin bahkan mereka nggak berbicara gitu, tapi ya nunjukin perilaku yang bikin kita tuh ngerasa direndahin gitu. Pernah nggak? Pernah sih. Mungkin nanti kita akan cerita-cerita di ke depan ya tentang hal yang akan ceritakan atau tanyakan ini. Oke, terlihat sangat menarik ya. Sedikit informasi dari Akan tadi. Mungkin aku juga penasaran nih tiba-tiba ditanya seperti itu. Oke. Oke, sebenarnya kali ini di episode kali ini kita akan ngebahas tentang apa sih? Oke, mungkin intro meja dulu kali ya. Kayak Ya, kita kan suka lihat ya komen-komen di video atau di konten-konten orang, ya, YouTube, TikTok, X, atau IG, ya, atau medsos-medsos lain gitu ya. betul.
isinya tuh komen yang nyindir secara halus gitu ya, pakai kata-kata ataupun ya pakai stiker gitu. Mau ke orang yang bikin video itu sendiri atau mungkin ya orang-orang yang ikut komen juga gitu. Oke. Aku sih pernah sih ngeliat juga ya di komenan ya, di komen orang. Jadi mungkin aku nggak bisa secara rinci ya menyebutkannya. Nah, jadi kayak orang tuh ngebikin video, terus di videonya tuh kayak di komen lah sama penontonnya. Nah, jadi orang bikin video ini kayak berlogat atau nada bicaranya dengan logat daerah tertentu. Nah, jadi orang yang komennya tuh kayak nyindir lah dengan kalimat atau teks lah, yang mana teksnya itu bernada. Nah, ada juga orang-orang juga yang komennya kayak merendahkan lah nada nada bicara dari isi video tersebut. Oke. Ya emang ya kayak logat-logat itu juga kadang ya jadi sindiran gitu ya sama masyarakat gitu ya, kayak logat Jawa, wong Jawa gitu, kayak ya kayak secara halus lah, mungkin menyindir lah secara nggak langsung gitu. Ya sih, sebenarnya miris juga ya melihat komen-komenan orang, yang mana kan kita kan tinggal di negara Indonesia yang memiliki perbedaan yang banyak, ras, budaya, yang mana kita tuh bermacam-macam lah, berbeda-beda gitu. Jadi seharusnya kita tuh memiliki toleransi yang tinggi. Kita juga kan nggak tahu ya ketika kita mengkomen atau merendahkan atau menyindir, orang yang kita sindir tuh responnya gimana? Entah sakit hati, entah kepikiran, jadi kita kan nggak tahu gitu ya. Iya. Mohon maaf banget nih, kalau kamu nih pernah nggak mengalami hal yang serupa gitu? Kalau diinget-inget sih kayaknya pernah sih waktu SD mungkin ya. Oke. Jadi waktu itu ya kalau aku sendiri kan ya dulu ya latar belakang ekonominya terbilang cukup terbatas lah daripada teman-teman yang lain gitu ya di SD itu. Nah mungkin ada salah satu teman aku sendiri yang ya hidupnya sangat berkecukupan lah ya gitu. Kemudian ya dari SD tersebut seiring berjalannya waktu mungkin naik kelas, dari akunya sendiri mulai berprestasi gitu ya, punya kompetensi tersendiri di SD itu. Nah mungkin secara nggak sadar ya dia juga kayak muji gitu ke aku, cuman aku sendiri malah ngerasanya kayak kesindir gitu. Di mana tuh, coba? Kayak kalimatnya tuh, wah padahal kamu nggak terlalu kaya, kok bisa pinter gitu ya. Ya dari situ kan yang aku rasain malah kayak disindir kurang ya dari ekonominya sendiri kan, bukan kayak merasa kepuji bahwa akunya sendiri emang pantas gitu mendapatkan prestasi yang aku dapetin gitu. Jadinya malah ya ada rasa sakit hati lah di situ. Oke. Wah, jadi dari kecil kamu udah ngerasain juga ya kayak sindiran itu seperti apa, dan kamu juga ngerasain bahwa sindiran terkadang di kasus kamu nih kayak sindirannya tuh nggak nyambung gitu. Betul. Malah ngebawa latar belakang kita lah. Padahal ya kalau mau muji aja lah dengan tulus gitu. Oke, betul. Kalau dari kamu sendiri gimana? Oke, kalau dari aku mungkin pernah juga ya mengalami hal ini. Jadi pas kecil tuh mungkin pas SMA ya. Jadi aku tuh sekolahnya pas SMP, maaf pas SMP jadinya. Oke, pas SMP. Nah pas SMP aku tuh sekolah di mana tempat ibu aku tuh mengajar. Nah jadi pernah suatu ketika upacara di hari Senin, jadi teman-teman sekelas tuh ada sebagian yang berisik, terus gerak-gerak, kayak intinya mengganggu jalannya upacara. Sedangkan aku dan beberapa teman deket tuh kayak diam aja, dia mendengarkan, kayak patuh lah, disiplin lah terhadap peraturan upacara. Nah jadi ketika selesai upacara, teman-teman aku yang berisik, gerak-gerak dihukum. Nah, sedangkan aku yang patuh terhadap peraturan upacara tuh nggak dihukum tentunya. Nah, jadi ketika teman-teman aku yang dihukum nih kayak bilang lah, ih mentang-mentang anak
guru terus mentang-mentang anak ini nggak adil lah. Nah, jadi kayak aku ngedengarnya juga kayak sakit hati lah gitu. Oke. Padahal di situ kamu eh, melakukan yang seharusnya gitu ya, Iya. apa ya, mengikuti aturan yang ada Iya. gitu ya. Dan mereka mungkin malah membawa latar belakang dari kamu sendiri gitu, Iya betul. malah nyindir hal tersebut. Nah, oke, teman-teman mungkin yang memiliki pengalaman atau perasaan yang sama boleh berbagi, share di kolom komentar. Komen. Dari sedikit penjelasan tadi dan contoh yang sudah diberikan nih, jadi sebenarnya mikroagresi itu apa sih? Oke, sebenarnya mikroagresi itu suatu pesan gitu ya, yang ditunjukkan baik secara verbal maupun non verbal, dan apa ya, bertujuan untuk merendahkan gitu ya, untuk menegakkan gitu perbedaan kelompok. Jadi bisa perbedaan secara etnis, ras, gender, atau lain-lain. Tapi disampaikannya mungkin tidak secara sengaja gitu. Dan membuat si korbannya itu ya merasa direndahkan gitu. Oke, jadi mikroagresi itu pesan verbal atau non verbal ya, Betul. yang disampaikan kepada kelompok tertentu atau orang tertentu, yang mana itu tuh terjadinya secara tidak sengaja, Ya, yang membuat orang yang mendengar pesan itu merasa direndahkan. ya betul. Kadang mungkin ya terselipkan dalam pujian-pujian gitu ya, bisa tapi jadi malah pujian. bawa-bawa kelompok itu tadi gitu. Oke, jadi bentuknya bisa jadi pujian juga. Betul. Oke, nah dari penjelasan tadi, proses terjadinya mikroagresi itu gimana sih? Oke, sebenarnya mikroagresi ini sendiri berawal dari yang namanya stereotype. Oh, Stereotype itu sendiri kan suatu pemikiran yang kaku gitu ya mengenai kelompok-kelompok tertentu gitu. Kayak ya orang Jawa itu biasanya diam-diam aja gitu ya, nggak akan berargumen, enggih gitu. Kalau orang Sunda mungkin stereotip yang baiknya ya mungkin ya ramah Iya, gitu ya, kalem gitu ya. pasti nggak akan ngelawan atau gimana gitu. Ya sebenarnya itulah kayak kesimpulan-kesimpulan yang terlalu kaku gitu tentang kelompok tertentu. Oke, jadi ini tuh kayak stereotip yang dianggap biasa oleh masyarakat, sehingga hal ini tuh terjadi gitu dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Contohnya stereotip kayak orang Jawa tuh seperti ini, orang Sunda tuh seperti ini gitu. Oke, mungkin biar lebih kebayang, gimana sih contohnya mikroagresi ini dalam kehidupan sehari-hari? Oke, mungkin kita bayangin karakter lagi kali ya. Kayak apakah sama dengan karakter sebelumnya? Kayaknya sama deh. Karakter pertama mungkin ada si Siti. Oke. Oke, si Siti ini ya seorang perempuan lah ya yang lagi ngerjain tugas kelompok gitu ya sama teman-temannya. Nah, si Siti ini tuh ternyata bisa mengerjakan tugas tuh dengan cepat. Terus dia juga bisa mengorganize gitu ya, mengelola teman-temannya untuk bisa menyelesaikan tugas lebih cepat lagi gitu ya, dan dengan baik juga gitu tentunya. Tapi kemudian pas tugasnya udah mau selesai, ada satu orang nih dalam kelompoknya namanya Udin. Udin. Nah si Udin itu sebenarnya niatnya memuji. Dia tuh ngomong kayak, wah kamu cewek tapi cepet juga ya gaweannya, atau cepet juga ya selesainya gitu ya. Kerjaan lu bagus juga gitu. Padahal cewek. Oke. Nah di situ teman-temannya langsung inilah ngebela si Siti gitu ya. Padahal kan walaupun ya apa kinerja si Siti ini tuh tidak berhubungan dengan gender itu sendiri, tapi memang kompetensi dia bagus gitu dalam mengelola kelompok dan juga mengerjakan tugas gitu. Ya padahal mungkin si Udin niatnya mau memuji gitu ya, tapi ada rasa gengsi mungkin ya, jadi rasa nggak terima lah dia bisa kalah gitu ya dari si Siti ini gitu.
Oke, menarik ya. Karena kadang pelaku memang berdalih untuk bercanda atau memuji seperti Udin tadi. Betul. Padahal kalimat seperti, padahal kan kamu perempuan, wanita gitu ya. Seolah-olah stereotipnya perempuan itu kemampuannya di bawah lelaki. Betul. Jadi di kasus tadi seolah-olah kemampuan Siti itu di bawah Udin gitu. Ya. Nah, untungnya pada kasus tadi teman-teman Siti nge-backup lah, ngebantu Siti, dan untungnya Udin tadi langsung minta maaf. Betul. Oke. Nah, mungkin kalau bisa dari aku nih ngasih contoh lain di sosial kondisi ekonomi. Jadi sebagai contoh lah, ada anak yang mana dia tuh setiap hari ketika bersekolah ngebawa bekal terus, ngebawa bekal sederhana gitu. Nah, teman-temannya tuh kayak bilang lah, kamu ngebawa bekal terus ya, uangnya pas-pasan ya. Oh. Nah, jadi mungkin teman-temannya tadi kayak mau memuji gitu, karena dia ini gigih gitu, karena uangnya pas-pasan, bisa gitu untuk ngebawa bekal terus. Jadi kayak nggak ngeluh, nggak bisa lah beradaptasi. Mungkin niatnya begitu. Oke. Nah, mungkin karena itu dianggapnya bercanda atau memuji, bisa jadi teman-temannya yang lain menganggap itu seperti bahan candaan, atau bisa jadi kayak hinaan, atau bisa jadi berdalih ke bullying yang lebih serius gitu ya. Oke. Berarti dari candaan juga ya lama-lama bisa jadi bullying ya. Iya. Lama-lama. Ya pada akhirnya orang-orang jadi pengen melakukan hal yang sama karena dianggapnya bercandaan gitu ya. Iya. Oke. Dari hal yang tidak disengaja bisa jadi hal yang lebih serius gitu, ke bullying. Oke, selanjutnya mungkin kita akan melanjutkan ke sesi true or false. Oke, yang pertama, sebenarnya mikroagresi itu bullying atau bukan? Oke. False sih, karena faktanya ya mikroagresi itu kan belum tentu akan selalu jadi bullying. Karena bullying sendiri kan adalah tindakan agresi yang ditunjukkan secara sengaja gitu ya pada seseorang secara berulang kali. Oke, sedangkan mikroagresi ini adalah pemikiran masyarakat yang menjamur itu tadi dari adanya stereotip. Nah, dari dikeluarkannya juga mikroagresi ini tidak secara sengaja gitu, beda sama bullying. Makanya mikroagresi dan bullying itu berbeda. Tapi mikroagresi bisa berkembang jadi bullying. Kalau lama-lama pemikiran tadi dianggap wajar gitu dilakukan pada kelompok tertentu, dan jadinya malah menarget seseorang tersebut gitu yang berasal dari kelompok tertentu ini. Oke, jadi mikroagresi itu dilakukannya secara tidak sengaja, sedangkan bullying tadi dilakukan secara sengaja gitu ya. Betul. Tetapi mikroagresi bisa berkembang menjadi bullying. Iya. Oke, mungkin sejalan ya dengan contoh tadi ya. Ya. Di mana anak yang ngebawa bekal yang awalnya ingin memuji atau bercanda dan bahkan bisa berkembang menjadi bullying gitu. Oke. Nah, selanjutnya apa sih yang bisa kita lakukan jika kita nih lihat orang lain menjadi korban dari mikroagresi ini? Oke, pertanyaan bagus ya. Kalau kita ngelihat teman kita mungkin mengalami mikroagresi, kita bisa tiru teman-temannya si Siti tadi. Oke. Kita bisa ngelawan pelakunya langsung, secara langsung. Ya menyadarkan bahwa pujian atau perilaku yang disampaikan sama pelaku itu ya nggak baik dan juga bisa menyakiti si korban. Atau alternatif lain ya, kalau kita nggak mampu menyampaikan argumen yang tepat gitu ya ke si pelaku, kita bisa ya bantu si korbannya untuk beralih lah dari kejadian tersebut gitu ya, ngasih dukungan emosional gitu ya. Atau mungkin cara lain kita bisa cari figur otoritas yang lebih tinggi dari kita, yang terpercaya gitu ya, untuk ikut bertanggung jawab gitu atas hal yang terjadi. Kalau kita di sekolah ya kita bisa lapor ke guru gitu ya, bahwa hal tersebut ya kurang baik dan bisa menyakiti hati
si korban gitu. Nah, cara kedua sama ketiga biasanya kita lakukan kalau kita tuh apa ya, segan lah untuk menyinggung secara langsung ke pelakunya, karena biasanya mungkin pelaku ini kadang adalah figur-figur otoritas itu sendiri gitu, yang apa ya, ya lebih tinggi dari kita, biasanya mungkin kakak kelas atau guru atau mungkin teman kita yang lebih dominan lah dari kita gitu. Oke. Nah, selanjutnya kalau tadi ketika kita melihat korban dari bullying ya, atau mikroagresi. Nah, sekarang kalau kita nih yang amit-amit yang menjadi korban mikroagresi, itu gimana? Oke, hal pertama yang bisa dilakukan ya melawan sih ya. Ya kita bisa apa ya, argumen secara langsung lah bahwa kita tuh bisa melakukan sesuatu bukan karena latar belakang kita atau karena itu ya, itu memang karena diri kita sendiri bisa melakukan hal itu gitu. Atau kalau nggak bisa kita melakukan hal itu, ya kita bisa cari dukungan dari teman kita. Kita bisa sekedar cerita lah kalau kita memang tidak bisa langsung melawan. Atau cara terakhir mungkin ya itu tadi, kita bisa cari pihak-pihak yang mungkin bisa membantu kita menyelesaikan masalah tersebut gitu. Oke. Berarti kalau kita menjadi korbannya, itu ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Ya, Yang pertama, kita langsung melawan. Yang kedua, kita mencari dukungan. Yang ketiga, kita bisa melaporkan ke orang yang memiliki otoritas. betul. Oke. Hmm. Nah, kalau caranya untuk mengurangi mikroagresi ini gimana? Karena mikroagresi ini adalah hasil dari pemikiran yang kaku mengenai kelompok tertentu gitu ya. Kita harus secara sadar ya berpikir secara terbuka dan juga lebih berpikir positif gitu mengenai keadaan di sekitar kita gitu. Kalau memang ada suatu hal yang patut diapresiasi dari orang lain, ya kita apresiasi dengan tulus gitu orang tersebut, bahwa mereka memang kompeten gitu terhadap hal-hal yang mereka lakukan gitu. Kalau mungkin walaupun ada yang kurang gitu dari yang mereka lakukan, ya kita bantulah cari kekuatan yang mungkin bisa mereka manfaatkan gitu untuk menutupi kekurangan yang ada dan menyelesaikan masalah mereka gitu. Oke, betul banget ya. Oke, berarti ada titik ya di mana mikroagresi tadi bukan sebatas bercanda atau kejadian kecil gitu yang bisa terjadi, dan hal ini juga bisa berubah menjadi bullying yang lebih serius. Nah, dari sudut pandang korban ataupun orang yang mungkin melihat kejadian mikroagresi ini, tanda-tanda apa sih yang bisa kita lihat dan harus mulai waspadai? Dan kapan sebaiknya kita ini berhenti mencoba menangani hal ini sendiri dan mulai melaporkan kepada orang yang memiliki otoritas atau orang yang memiliki tanggung jawab? Oke, karena mikroagresi ini kan bisa berkembang jadi bullying tadi ya. Ketika mungkin kita ngerasa udah apa ya, punya banyak emosi negatif yang terpendam gitu ya, karena mikroagresi ini sering disampaikan secara tidak sengaja. Kalau itu udah disampaikan terus-menerus oleh lingkungan sekitar dan kita merasa nggak nyaman, itu kita ada baiknya mungkin minta tolong ke guru atau dosen atau ya itu figur otoritas di sekitar kita gitu. Terus ya kalau kita udah bahkan berkembang menjadi bullying, ada baiknya ya minta tolong, selain minta tolong ke figur otoritas, ya mungkin kita bisa mencari bantuan juga dari profesional lah untuk melewati hal yang kita lalui, untuk meredakan rasa sakit yang ada gitu sih. Oke, jadi kesimpulannya mikroagresi ini terjadi karena stereotip yang terjadi di masyarakat ya, Tuh. yang mana kejadian mikroagresi ini sebenarnya terjadi tanpa disadari gitu. Ya. Nah, hati-hati juga karena mikroagresi ini bisa terjadi atau berkembang menjadi bullying.
Ya. Nah, sudah dijelasin juga sama Arkan tadi bahwa hal-hal atau cara untuk menangani atau ketika kita menjadi korban atau ketika kita melihat orang yang menjadi korban mikroagresi ini seperti apa. Nah, oke teman-teman, mungkin sudah jelas ya dan sangat bermanfaat sekali dan semoga teman-teman di rumah bisa menambah wawasan. Mungkin juga kalau teman-teman sedang terjadi atau memiliki pengalaman mikroagresi bisa share di kolom komentar. Sampai di sini saja. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan terima kasih. Jangan lupa untuk tetap hadir saat ini. Mungkin teman-teman Kita cukupi saja di Sok tahu Tahu psikologi Psikologi. biar nggak so tahu kita cari tahu Biar jadi tahu. dan Dadah.